Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Pak Ali berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu We Are in the Train of Love. Masih semangat adik-adik? Kita lanjutkan pujian yang kedua yang berkata Big or Small. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kalian ajak kita semua duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa, sekaligus kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena atas berkat dan tuntunan Tuhan Yesus, kami boleh ada hingga hari ini. Kami sudah bangun pagi ini Bapa, dan saatnya kami akan bersekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong siapkan hati kami agar kami dapat duduk dengan tenang dan berkonsentrasi, dan kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Dan juga kiranya firman yang akan kami dengar ini Bapa dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati kami Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya dan di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini bagi kita
terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-5a. Kalian ulangi, kitab Mazmur pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-5a di bawah judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu, duduk yang manis ya, dan selamat mendengarkan. Memang tidak pernah berhenti untuk bersinar. Juga tidak pernah memilih tempat atau di daerah mana dia menyinari. Dan burung-burung pun selalu mempunyai tempat untuk menyanyi. Itulah ciptaan Tuhan sebagai bukti kebaikannya bagi kita. Segala yang Tuhan ciptakan dipenuhi kebutuhannya. Tumbuhan diberikan tanah untuk bertumbuh, hewan-hewan diberi hutan dan tempat habitat. Manusia pun diberi lahan untuk membangun tempat tinggalnya. Semua begitu indah. Bahkan Tuhan memberi hikmat bagi manusia untuk mengelola apa yang diciptakannya agar lebih terlihat indah untuk dinikmati. Tetapi karena keegoisan beberapa manusia, mereka mulai merusak keindahan itu. Sampah-sampah mulai berserakan di mana-mana dan mencemari lingkungan, merusak habitat hewan, dan membuat tanah kehilangan kesuburannya. Taman Inaboi, sebuah taman yang terletak di kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Kelapa Lima. Taman yang sangat indah. Tempat yang oleh beberapa orang dijadikan tempat menikmati waktu untuk bersantai bersama keluarga, bahkan tempat untuk berfoto-foto. Tetapi ini berbeda dengan yang ingin dilakukan oleh Mila. Pagi itu, dia datang dengan tas kecilnya. Bagi dia, taman ini bukan sekedar tempat untuk menikmati keindahan yang ada di sekitarnya, tapi sebagai tempat yang dapat memberikan inspirasi baginya untuk menulis sesuatu. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Itulah yang ditulis Mila mengawali seluruh inspirasinya di pagi ini.
Kelihatannya dia sedang merefleksikan kebaikan Tuhan melalui indahnya lingkungan di sekitar taman itu. Sementara menulis, datang seorang anak dan duduk dekat dengan Mila. Dia kelihatannya asik dengan handphonenya. Tetapi, lihatlah yang dilakukannya. Botol sisa minuman dibuang begitu saja, hingga hampir mengenai kaki dari Mila. Karena merasa terganggu dengan apa yang dilakukan gadis itu, Mila pun meletakkan binder dan pena untuk menghampirinya. Apa yang hendak dilakukannya? Jangan buang sampah sembarang. Sepertinya anak itu tidak terima dengan teguran dan nasihat Mila. Dia terlihat pergi duduk menjauh dari Mila. Bukankah teguran itu sungguh baik? Memang sudah seharusnya kita menjaga taman itu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mila sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Cukup dulu untuk hari ini menulisnya. Setelah memasukkan kembali binder dan pena, Mila terlihat mengambil sesuatu dari dalam tas. Untuk apa plastik kresek itu? Ternyata dipakai untuk mengambil beberapa sampah yang ada di sekitar taman itu. Inilah bentuk kepedulian Mila terhadap taman yang sudah memberinya inspirasi untuk menulis. Suatu sikap yang baik yang ditunjukkan Mila dan berbeda dengan anak yang tadi. Tapi terlihat dari kejauhan, anak tadi mulai mendekati Mila. Kira-kira apakah dia akan memarahi Mila? Kak, ada di apa? Beta ada pilih sampah. Kan kita pada telepon. Ini kan ada petugas kebersihan. Toh nanti deh yang sonde boleh begitu kak. Kita nih harus mulai dari kita pun diri sendiri. Kasihan petugas kebersihan dong. Katong yang makan, minum enak-enak, dong yang pilih katong pun sampah. Coba kakak bayangkan, kalau ini taman yang begitu bagus nih, penuh dengan sampah. Pasti kita datang ke sini, kita juga akan rasa nyaman datang di sini. Oh, nama ini bantu kakak buang kan kakak supir itu. Nah, katong dua buang sama-sama. Jangan buang di sini. Ini untuk sampah plastik. Dong buang di tempat sampah yang anorganik. Kita bisa baca ini ada di tulisan. Terima kasih Mila sudah mengingatkan kita semua bagaimana menjaga dan memelihara lingkungan. Walaupun sudah ada orang-orang yang bertugas untuk membersihkan sampah-sampah tersebut, tetapi sebagai ciptaan yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara alam, maka kita harus melaksanakannya. Mulailah dari diri kita sendiri untuk mencintai alam, maka alam pun akan terus memancarkan keindahannya. Amin.
adik-adik semua, mari sama-sama kita mensyukuri berkat Tuhan yang telah kita terima dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Karena itu, sambil persembahan dijalankan, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua, kita telah tiba di akhir sekolah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan. Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita saat ini. Karena itu Kak Haris ajak kita semua untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas penyertaan Tuhan kami boleh mengikuti sekolah minggu kami pada hari ini dari awal hingga boleh berakhir saat ini dengan baik. Kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan, dan kami juga sudah mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu saat ini kami mau bersyukur Tuhan boleh mengajarkan kami firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami pelajari hari ini, boleh kami dapat lakukan dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan, yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati, biarlah persembahan kami yang sudah kami berikan dapat berguna, bermanfaat bagi pelayanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami juga mau berdoa buat teman-teman, adik-adik, saudara kami yang menemui hari ulang tahun dalam minggu yang lalu. Tuhan Yesus memberkati
biarlah di dalam penambahan usia, dalam kehidupan mereka, mereka boleh bersuka cita atas apa yang sudah Tuhan buat, dan biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka, cita-cita dan masa depannya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja kami dalam tempat ini Tuhan, dari pendeta, majelis, semua yang ada di dalam gereja ini Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kami semua terus dalam satu persekutuan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati, berikan hikmat, kesehatan bagi mereka semua, agar mereka boleh memimpin negara ini dengan hikmat takut akan Tuhan, agar biarlah bangsa kami boleh tumbuh menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera, dan nama Bapa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan menjalani kehidupan kami yang baru di minggu yang baru. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua di dalam tugas dan aktivitas kami, di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada dalam bermain kami. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, patuh kepada orang tua, terlebih takut kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan memberkati masa depan kami, kehidupan kami. Tuhan, kami taruh seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami akhiri ibadah saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan lembar aktivitas ya adik-adik semua, dan jangan lupa mengumpulkannya kembali. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.